Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini, kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan Pitagoras part pertama. Langsung saja kita menuju soalnya ya. Kurang lebih akan ada 6 soal yang berkaitan dengan Pitagoras. Nah, coba kita lihat ya bentuk soalnya seperti apa. Kita lihat soal yang pertama. Nah, di sini terlihat ada sebuah segitiga siku-siku. Kira-kira rumus yang berlaku untuk memenuhi segitiga tersebut itu apa? Kita cek yang pertama ya. Jika melihat rumus Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya, maka dikatakan sisi miringnya di sini adalah AC ya, karena AC terletak di depan sudut siku-siku B, maka AC ini sebagai sisi miring. Berarti AC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Siku-sikunya berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, coba kita lihat opsi yang memenuhi ya. Nah, karena opsi C dan opsi D ini semua dua-duanya ini dalam keadaan pengurangan, maka kita sesuaikan dengan opsi yang A atau opsi yang B nih. Nah, berarti kita diminta untuk mencari sisi AB-nya. Nah, jika ingin mencari sisi AB-nya, otomatis BC kuadratnya ini pindah ruas ke sebelah kiri, menjadi kurang ya. Karena kalau misalkan awalnya positif, pindah ruas maka akan menjadi kurang. Berarti AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Nah, kita cek mana yang memenuhi ini. Yang memenuhi adalah jawabannya yang B. Cukup mudah ya nak. Kita next. Kita lihat di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku dengan terdapat dua sisi, yaitu 24 cm dan 26 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang sisi PQ-nya. Nah, di sini kalau misalkan kita menggunakan rumus teorema Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring, di sini sisi miringnya berarti 26 karena 26 ini terletak di depan sudut siku-siku ya. Maka dikatakan 26 ini merupakan sisi miring. Kuadrat sisi miring berarti 26 kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, berarti 24 kuadrat ditambah PQ kuadrat, karena nilai PQ-nya belum kita tahu ya. Nah, 26 kuadrat itu hasilnya adalah 676 sama dengan 24 kuadrat itu adalah 576 ditambah PQ kuadrat. Nah, sehingga jika kita ingin mencari PQ, berarti PQ kuadrat sama dengan 676 dikurang 576. Nah, berarti PQ kuadrat sama dengan 100. Sehingga PQ merupakan akar dari 100. PQ berarti panjangnya adalah 10 cm. Cukup mudah ya. Nah, jawabannya yang A. Kita next ke soal nomor 3. Di antara bilangan berikut, manakah yang bukan merupakan triple? Sekali lagi bukan ya, nak. Bukan. Nah, kita cek. Dikatakan triple Pitagoras itu apabila kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, sisi miring itu merupakan sisi yang paling terpanjang ya, atau yang paling besar nilainya. Kita cek opsi yang A. Opsi yang A, sisi miringnya berarti 5. Nah, karena 5 merupakan sisi yang paling panjang di antara 3 bilangan yang ada. Berarti 5-nya kita kuadratkan nih, nak. Berarti 25 sama dengan 25, terus dua sisi yang lainnya kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Berarti 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16 ditambah 3 kuadrat itu 9. Nah, kita cek di sini berarti 25, 16 tambah 9 juga 25. Nah, berarti sama nih antara kuadrat sisi miring dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Berarti ini merupakan triple ya. Kita cek yang opsi B-nya. Kuadrat sisi miring. Kuadrat sisi miring berarti sisi miringnya di sini 20 ya, nak, karena yang paling panjang sisinya berarti 20 kuadrat. 20 kuadrat itu 400 ya. Kemudian
jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, berarti sisi siku-sikunya kita kuadratkan dulu nih. 12 kuadrat itu adalah 144 dan 16 kuadrat itu adalah 256. Berarti kita tambahin nih 256. Nah, sehingga 400 144 tambah 256 itu adalah 400. Nah, berarti ini sama nah antara kuadrat sisi miring dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Berarti 12, 16 dan 20 merupakan triple Pythagoras. Nah, kita cek opsi yang C. Opsi yang C di sini yang paling panjang itu 9. 9 kita kuadratkan berarti 81. Lalu dua sisi yang lainnya juga kita kuadratkan. 4 kuadrat itu 16. Kemudian 6 kuadrat itu 6. 6 kuadrat itu 36, berarti ditambah 36. Nah, berarti ini 81. 16 ditambah 36 itu adalah 52. Nah, ini tidak sama ya nak. Nah, karena tidak sama antara kuadrat sisi miring dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya atau sisi yang lainnya, maka 469 bukan merupakan triple Pythagoras. Berarti yang bukan merupakan triple Pythagoras itu adalah yang C. Oke, cukup mudah ya nah. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silakan diputar ulang secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar ya nak. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita next ke 3 soal selanjutnya ya. Nah, kita cek nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4 kita lihat pertanyaannya ya. Di sini terdapat ukuran segitiga dari opsi 1 sampai dengan opsi 4. Berdasarkan ukuran tersebut, manakah yang merupakan segitiga tumpul? Nah, dikatakan segitiga tumpul itu apabila jika kita merujuk dari teorema Pythagoras, itu apabila kuadrat sisi miringnya lebih besar dari jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, maka itu dikatakan segitiga tumpul. Nah, kita cek di sini ya. Untuk opsi yang pertama, dikatakan sisi miring itu merupakan sisi yang paling panjang atau yang paling besar. Di sini yang paling panjang itu adalah, atau yang paling besar itu adalah 5. Maka kita kuadratkan nih. Kita kuadratkan 25. Itu kemudian kita kuadratkan masing-masing 3 dan 4-nya, lalu kita jumlahkan. Nah, 4 kuadrat itu adalah 16, kemudian 3 kuadrat itu adalah 9. 16 tambah 9 itu 25. Berarti antara sisi miring dan dua sisi yang lainnya jika dikuadratkan dan dijumlahkan itu sama. Nah, berarti ini merupakan segitiga siku-siku, bukan segitiga tumpul. Sekali lagi dikatakan segitiga tumpul itu apabila kuadrat sisi miringnya lebih besar dari jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya atau sisi siku-sikunya. Nah, di sini opsi yang nomor 2 kita cek, sisi yang paling panjang atau yang paling besar itu adalah 6. 6-nya kita kuadratkan menjadi 36. Lalu dua sisi yang lainnya kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Nah, 3 kuadrat itu 9, 5 kuadrat itu 25. 25 ditambah 9 itu adalah 34. Nah, 34 ya. Nah, ini lebih besar nih, nak. Nah, karena lebih besar berarti ini dikatakan segitiga tumpul ya. Kita cek opsi yang nomor 3. Nah, 5, 6, 7 yang paling besar berarti 7. 7-nya kita kuadratkan 49. Nah, lalu dua sisi yang lainnya kita kuadratkan dan kita jumlahkan. 5 kuadrat itu 25, 6 kuadrat itu 36. Berarti 25 ditambah 36 itu adalah 61. Nah, justru malah kurang nih. Kalau kurang berarti bukan segitiga tumpul ya, tapi segitiga lancip. Oke, opsi yang nomor 4 kita cek, yang paling panjang 10 kuadrat itu 100, lalu kita kuadratkan dua sisi yang lainnya dan kita jumlahkan. 5 kuadrat itu 25, 25 ditambah 64 itu 25 tambah 64 89 ya, 89. Nah, ini lebih besar, berarti ini merupakan segitiga tumpul. Nah, berarti yang merupakan segitiga tumpul itu adalah 2 dan 4.
Jawabannya yang D. Oke, cukup mudah ya. Nah, kita next ke soal nomor 5. Nah, di sini sebaliknya ada beberapa ukuran segitiga yang merupakan segitiga lancip. Nah, dikatakan segitiga lancip itu apabila kuadrat sisi miringnya itu lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi siku-sikunya atau dua sisi yang lainnya ya. Nah, di sini yang paling panjang itu 6, berarti 6-nya kita kuadratkan itu 36. Lalu dua sisi yang lainnya kita kuadratkan dulu masing-masing. 3 ini kuadratnya adalah 9, 5 adalah 25, berarti 9 ditambah 25 itu adalah 34. Nah, 34 ya, berarti lebih besar nih. Kalau lebih besar itu bukan merupakan segitiga lancip tapi segitiga tumpul. Oke, kita next ke yang opsi nomor 2. Di sini yang paling banyak 13 kuadrat sendiri itu adalah 169. Kemudian dua sisi yang lainnya kita kuadratkan masing-masing. 5 ini adalah 25 ya, 12 itu 144, berarti 144 ditambah 25 169 juga. Nah, berarti ini sama. Nah, kalau sama itu bukan merupakan segitiga lancip tetapi segitiga siku-siku. Oke, kita cek yang opsi nomor 3. Yang paling panjang itu adalah 32. Nah, kita cari dulu nih 32 kuadrat itu berapa. 32 kuadrat itu merupakan hasilnya adalah 1024. Lalu dua sisi yang lainnya kita masing-masing kuadratkan ya. 16 kuadrat itu merupakan 256 ya. Kemudian 24 kuadrat itu adalah 576, berarti 576 ditambah 256 itu adalah 832. Berarti ini 1024 itu lebih besar dari 832, berarti merupakan segitiga tumpul ya. Oke, kita next ke opsi yang 4. 34 ini merupakan sisi yang paling panjang, sementara 34 kuadrat itu sendiri adalah 1156. Nah, sementara dua sisi yang lainnya kita kuadratkan dan kita jumlahkan juga ya. 20 kuadrat itu adalah 400, 30 kuadrat itu adalah 900, berarti 400 ditambah 900 itu adalah 1300. Nah, berarti 1156 ini lebih kecil dari 1300 dan ini berarti merupakan segitiga lancip. Nah, kita lihat di sini ukuran sisi yang membentuk segitiga lancip ditunjukkan oleh 1 dan 2. Jelas-jelas yang lancip hanya yang opsi 4 ya, berarti jawabannya hanya yang 4. Nah, di sini tidak ada, berarti E ya, jawabannya 4 saja. Oke, yang ini ya. Oke, kita next ke soal terakhir. Kita lihat. Nah, dari tabel segitiga berikut yang merupakan segitiga siku-siku adalah, nah ini sama seperti tadi ya. Kita cek sisi yang paling panjangnya terlebih dahulu. Di sini sisi yang paling panjang itu adalah 13. Berarti 13 itu adalah 169 ya. Kemudian dua sisi yang lainnya kita kuadratkan dan kita jumlahkan. 3 kuadrat itu 9, 10 kuadrat itu adalah 100. Berarti 100 ditambah 9 itu adalah 109. Ini lebih besar justru ya. Kalau lebih besar berarti dia tumpul ya, tumpul. Nah, berarti bukan merupakan segitiga siku-siku karena yang diminta adalah segitiga siku-siku. Oke, kita next ke yang opsi yang kedua. Opsi kedua itu DEF, yang paling panjang adalah 6, berarti 6 kuadrat itu adalah 36, sementara dua sisi yang lainnya kita kuadratkan dan kita jumlahkan juga. Berarti 3 kuadrat itu 9, 9 tambah 4 kuadrat itu 16, 9 tambah 16 25. Nah, ini juga lebih besar. Nah, karena lebih besar berarti dia segitiga tumpul. Oke, kita cek ke yang KLM ya. KLM kita cek itu yang paling panjang adalah 9 kuadrat berarti 81, sementara dosis yang lain kita kuadratkan dan kita jumlahkan. 6 kuadrat 36 ditambah 64, 36 ditambah 64 itu 100, berarti ini lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti lancip. Oke, tinggal tersisa satu yaitu PQR. Meskipun ini jawabannya tapi tetap kita cek ya. Nah, ini yang paling panjang 26 kuadrat itu adalah 676 ya. 676
berarti sementara dua sisi yang lainnya kita kuadratkan juga, yaitu 10 berarti 10 kuadrat berarti 100, 24 kuadrat itu 576, 100 ditambah 576 itu adalah 676. Nah berarti antara sisi miring dengan sisi yang lainnya jika dikuadratkan dan dijumlahkan itu sama. Nah kalau sama berarti ini merupakan segitiga siku-siku. Nah berarti jawabannya ya adalah yang D. Oke, cukup mudah ya nak, mungkin cukup pembahasan soalnya pada sesi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat silahkan di share pada siapapun yang butuhkan. Jika suka silahkan tekan tombol like nya. Jika ada soal-soal yang masih atau perlu kita bahas bersama, silahkan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box. Jika ada saran tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya.